Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian akhirnya buka suara setelah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi retret kepala daerah. Dalam keterangannya, Tito mengapresiasi masyarakat yang melaporkan soal penggunaan APBN untuk pelaksanaan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK. Ia menilai laporan masyarakat ke KPK itu sebagai bentuk pengawasan publik. Tito menjelaskan terkait penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah. Menurutnya, penunjukan itu turut memperhitungkan kemampuan penyedia yang tercantum pada pasal 83 Perpres 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Kendati begitu, Tito menepis pandangan penunjukan tempat itu berkaitan dengan pemiliknya. Tito menjelaskan penunjukan sudah melewati berbagai pertimbangan bukan karena siapa pemiliknya, melainkan tempat yang pas dan cocok untuk menampung sampai ratusan ribu peserta. Ia berujar bahwa penunjukan Lembah Tidar sudah berkoordinasi dengan LKPP. Oke, saya berterima kasih ya kepada yang melaporkan KPK ini bagi bentuk pengawasan publik ya. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa dilakukan. Kalau kita baca di pasal 83 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 yang dirubah dengan saya ulang Undang-Undang Perpres 16 2018 dengan yang dirubah ya dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2001 dijelaskan dapat melakukan mekanisme penunjukan langsung dalam hal misalnya dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Lah tempatnya kan udah jelas mau dipilih itulah tempat itu karena kedekatan sama Akmil udah teruji pada saat kabinet ya di tenda bukannya di gedung, bukan siapapun pemilihnya kita nggak peduli. Yang penting tempatnya itu. Kan ada acara parade senja, ada acara makan malam bersama presiden, ya, itu akan lebih mudah mobilisasinya. Dan itu bisa menampung masif 400-500 ribu orang juga bisa. Jarang tempat yang seperti itu. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya Tito, ada 3 pihak lain yang juga dilaporkan ke KPK, yakni politisi, direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI, dan PT Jababeka. Pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai 11 miliar rupiah hingga 13 miliar rupiah. Adapun yang mengajukan laporan resmi ke KPK tersebut yakni Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Koalisi itu mencurigai adanya praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI yang tergolong perusahaan baru sebagai pelaksana retret karena perusahaan itu diduga diurus oleh kader dari Partai Gerindra. Pasal itu disebutkan ya memilih tempat itu diantaranya dalam rangka untuk menjamin keamanan presiden wakil presiden itu boleh kalau penunjukan langsung.